Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham terbaru milik Lo Keng Hong dibeli tahun 2022. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan dibahas. Poin plus, saham ini menjadi salah satu saham terbaru yang dibeli Lo Keng Hong. Beliau punya kepemilikan saham sebanyak 6,2%. Valuasi PBV masih rendah dengan angka 0,3 kali dan harga saham sudah turun sebanyak 56%. Poin minus, perusahaan masih mencatat kerugian di tahun 2022 sehingga rasio keuangannya menjadi jelek. Perusahaan juga punya total utang yang banyak. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. DILT punya aset 16,86 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 16,46 triliun. Artinya aset DILT naik 2,43% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 16,86 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 4,99 triliun. Artinya 29,60% aset DILT berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 26,01%. Selain persediaan, ada juga tanah yang belum dikembangkan. Dari total aset 16,86 triliun, perusahaan punya tanah yang belum dikembangkan 3,88 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset DILT. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,04%. Kedua, liabilitas. DILT punya liabilitas 10,94 triliun sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 10,42 triliun. Artinya hutang DILT naik 4,99% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 10,94 triliun, perusahaan punya liabilitas kontrak 3,92 triliun. Artinya 35,83% hutang DILT berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 12,32%. Selain liabilitas kontrak, ada juga utang bank. Dari total liabilitas 10,94 triliun, perusahaan punya utang bank 2,65 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5,36%. Ketiga, ekuitas. DILT punya ekuitas 5,14 triliun sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 5,22 triliun, berarti ekuitas DILT turun 1,53%. Dari total ekuitas 5,14 triliun, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2,59 triliun. Artinya 50,39% ekuitas DILT berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. DILT punya pendapatan 1.923 miliar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1.828 miliar. Berarti pendapatan DILT naik 5,20% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. DILT punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.164 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 1.072 miliar. Berarti biaya pokok DILT naik 8,58% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. DILT masih menghasilkan kerugian sebanyak 91,2 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 77,23 miliar, berarti DILT masih menghasilkan kerugian sampai tahun 2022. Ketujuh, rasio keuangan. DILT punya ROE minus 2,3% dengan NPM minus 4,7%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 212%. Rasio keuangan perusahaan tidak baik dengan ROE dan NPM yang minus. Selain itu, hutangnya juga banyak di mana total hutang lebih besar dari total ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER minus 14 kali dan PBV 0,35 kali. Saham DILT mempunyai PBV yang rendah dengan angka 0,3 kali. Tapi PER-nya minus karena masih mencatat kerugian di tahun 2022. Hal ini membuat aspek valuasi perusahaan ini menjadi tidak menarik. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Persediaan yang bertambah membuat total aset meningkat. 2. Liabilitas naik karena liabilitas kontrak yang mengalami penambahan nilai.
3. Ekuitas turun karena saldo laba yang berkurang. 4. Pendapatan naik lebih besar dari biaya pokok, tapi kenapa perusahaan masih rugi? Hal itu disebabkan karena besarnya beban bunga, pendanaan liabilitas kontrak, dan biaya-biaya lainnya. 5. Rasio keuangan tidak baik. 6. Valuasi PBV sangat rendah. Demikian analisis singkat saham DILT berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Thank you.